Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas. Perkenalkan, saya Dr. Bayu Widiawan sebagai juru bicara dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID Center Ciamis. Alhamdulillah kita bisa bertemu di media Sergap Ribon TV online. Mungkin sedikit memberikan gambaran tentang PIK Ciamis dan keadaan penanggulangan COVID-19 di Ciamis. Yang pertama, mungkin tanggal 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 COVID positif di Indonesia. Itu langsung respon cepat dari gubernur kita Bapak Ridwan Kamil dengan menentukan Jabar siaga 1 COVID-19. Ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati pada tanggal 4 dengan rakor semuanya, dan terbentuklah Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 yang kemudian disempurnakan dengan adanya Kepres nomor 7 tahun 2020, yaitu dibentuklah gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Perkembangan yang sekarang dari segi kapasitas penanggulangan baik dari tenaga medis, sarana prasarana, kemudian peralatan, alhamdulillah sampai saat ini masih dikatakan masih bisa terkendali dengan baik, walaupun memang ada kekurangan di sana sini. Saya pikir wajar semuanya karena ini hal yang baru, jangankan di Indonesia, di seluruh negara pun terjadi kepanikan di mana-mana. Tapi artinya adalah peperangan melawan COVID-19 ini tidak hanya petugas medis saja, tapi ini perang kita semua. Garda terdepan justru ada di tatanan masyarakat. Virus ini tidak bisa berpindah, dia hanya bisa berpindah kalau inangnya ikut berpindah. Jadi dengan adanya mobilisasi masyarakat yang tidak dibatasi, itu akan terjadi pembauran dan akhirnya penularan akan berlangsung cepat. Makanya dalam hal ini kata kunci yang paling utama adalah pembatasan interaksi sosial. Pertama, social distancing, yang kemudian diperjelas lagi sekarang dengan kalimat physical distancing, artinya menjaga jarak dengan orang lain sekitar 2 meter. Karena ini penularannya melalui kontak dan droplet infection. Gelombang pemudik dari kota-kota besar yang notabene adalah zona merah berkaitan dengan diliburkannya perusahaan-perusahaan seperti di Jakarta, Tangerang, Bekasi. Akhirnya kita kedatangan sekitar 26.000 pemudik di gelombang pertama pada 20 Maret sampai awal April. Itu masih terus berlanjut dan totalnya sekarang 26.600. Yang tadinya kita zona hijau gitu, dengan adanya arus mudik ini yang diantaranya justru membawa virus. Nah, sekarang kita sudah mulai terpapar. Per tanggal 15 April, hari Rabu, per tadi jam 12, data yang ada di kita di Ciamis sudah ada confirm positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR swab itu ada 2 orang. Jumlah PDP pasien dalam pengawasan totalnya ada 16 orang, di mana dari orang dalam pemantauan artinya dalam keadaan sakit yang masih bisa dirawat jalan ada sebanyak 1.558 orang. Mas, dari 1.558 orang sudah menyelesaikan masa pemantauan sebanyak 1.230 dan masih dalam pemantauan 328 orang terdistribusi di 27 kecamatan. Dan terakhir migrasi dalam pemantauan sebanyak 27.023 orang. Nah, ini sekarang sudah 20. Yang kita harapkan kepada masyarakat bahwa tolong, ini adalah perang bersama. Dengan adanya membatasi gerak interaksi sosial, diam di rumah, kemudian membatasi menjaga jarak fisik, itu akan sangat membantu kita semua supaya ini penyakit tidak menyebar dengan cepat dan kita terlindungi. Satu itu, jaga jarak, karena ini virus tidak bisa berpindah dengan sendirinya kecuali dipindahkan. Makanya jangan banyak mobilitas. Ya, kalau tidak penting-penting amat, diam di rumah. Dan yang kedua, pakai masker. Karena baik yang sakit atau yang tidak sakit ini, karena penularannya lewat droplet infection, itu bisa terlindungi lebih dari 90%. Sehingga masker sangat membantu, makanya sekarang sudah diwajibkan bagi semua untuk pakai masker. Kemudian yang ketiga, sering cuci tangan karena ini bisa menular lewat sentuhan.
dari droplet infection yang terpegang kemudian kita musafa aja itu bisa menular juga. Jadi sering-sering cuci tangan dan penerapan pelaksanaan hidup bersih dan sehat serta perawatan kebersihan di rumah seperti membersihkan dengan desinfektan di area-area yang sering dipegang seperti pegangan handle pintu, pegangan tangga, meja dan sebagainya. Kemudian diharapkan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan kalau tidak penting-penting amat silakan ditahan. Makanya sampai sekarang ada kebijakan WFH, work from home. Itu saking pentingnya kita diam di rumah. Makin cepat kita membatasi gerak, makin terbatas penyebaran virus, makin cepat kita bisa melewati ini semua. Maka diharapkan semuanya berperan aktif. Jangan sampai kejadian seperti di Italia, kemudian di beberapa negara lain yang sekarang kemarin USA udah sampai 573.000 orang terkena, dianggap pembatasan sosial berskala besar, penerapan protokol-protokol yang sudah ditetapkan itu sangat ketat dan disiplin dan sudah ada sifatnya represif. Represif itu artinya sudah disertai dengan tindakan sanksi. Bahkan kalau yang untuk berat mungkin sanksinya bisa sampai piring ya, tidak pidana ringan kalau bandel. Jadi diharapkan semuanya diam di rumah. Makin kita disiplin, makin cepat kita lalui ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ku lihat ibu berdiri sedang bersusah